Pemirsa, proses penanganan polemik di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu kini bukan lagi jadi kewenangan Pemprov Jawa Barat sebab pemerintah pusat mengklaim telah mengambil alih tupoksi tersebut. Keputusannya yang sedianya akan dikeluarkan hari ini diundur sementara menunggu perayaan Lebaran Haji. Tapi dari sini kita bisa menakar seperti apa keseriusan pemerintah dalam menangani isu serta kontroversi seputar Ponpes, pimpinan Panji Gumilang ini. Kita bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama kami dalam MNC News Prime, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti dan Abdul Kholik Ahmad selaku Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedianya kami juga kita sebenarnya harusnya ditemani oleh tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin, tapi Bang Ali Ngabalin sampai dengan saat ini belum mengangkat teleponnya untuk mengatakan bergabung bersama kita malam hari ini. Kita harus tanya sebenarnya dari pemerintah sendiri kesiapannya seperti apa, keputusannya yang akan disampaikan seperti apa. Tapi untuk Pak Abdul Mukti sendiri, bagaimana Anda melihat sikap pemerintah tersebut? Apakah menurut Anda waktunya tepat atau bagaimana? Saya kira persoalannya bukan persoalan waktu ya Mbak. Oke. Tapi persoalan yang berkaitan dengan landasan pemerintah untuk mengambil langkah terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaitun itu. Ada dua hal yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini. Yang pertama bahwa Indonesia itu adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Kemudian yang kedua terkait dengan pesantren, sudah ada aturan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Yang di dalam undang-undang itu diatur beberapa hal, pertama menyangkut tujuan pesantren, kemudian yang kedua menyangkut pendirian pesantren, dan yang ketiga beberapa hal yang berkaitan dengan pesantren sebagai lembaga dakwah. Pesantren ini menurut undang-undang kan punya tiga fungsi, ya, fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari sisi tujuannya, pesantren itu kan bertujuan untuk membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air, serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kehidupan beragama yang rukun. Ini bisa kita baca di dalam pasal 3A, pasal 3B ya, pasal 3B Undang-Undang 18 tahun 2019. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari sisi persyaratannya, kita bisa pahami dari pasal 6 ayat 2A dan pasal 8 ayat 1 bahwa pesantren itu wajib berkomitmen untuk mengamalkan nilai Islam yang rahmatan lil alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 serta Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita lihat dari dua hal tadi menyangkut tujuan pesantren dan kewajiban pesantren itu, beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko PMK ya, dan juga yang sudah dilakukan investigasinya oleh tim yang dibentuk pemerintah, maka apabila ditemukan pelanggaran dalam praktek penyelenggaraan di pesantren Al Zaitun yang bertentangan undang-undang itu, maka tentu saja pemerintah bisa mengambil langkah-langkah hukum. Karena jelas disebutkan di dalam beberapa pasal yang tadi saya sampaikan secara singkat, bahwa pesantren itu dari sisi pendidikan wajib untuk menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin dan keberagamaan yang moderat, serta kecintaan kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari pasal tersebut, Pak Abdul, kalau dari pasal tersebut, Anda melihat Ponpes Al Zaitun? Kalau misalnya ditemukan, saya tidak melakukan pendalaman ya dari tim investigasi apakah seperti yang sekarang ini beredar bahwa di pondok itu berkembang paham negara Islam Indonesia dan paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika, maka jelas pesantren itu melanggar undang-undang. Nah, kalau misalnya pelanggaran undang-undang itu terbukti, ya tentu saja kewenangannya ada pada pemerintah. Yang dalam hal ini kalau saya melihat dari beberapa peraturan yang ada, kewenangan menyangkut
pendirian pesantren, pengawasan pesantren itu berada di bawah Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Direktorat Pesantren. Dan dalam pelaksanaan tentu bisa melibatkan Kementerian Agama di tingkat wilayah, Kementerian Agama di tingkat kabupaten kota, dan juga bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Karena perizinan pesantren itu juga memang sebagiannya harus melibatkan unsur-unsur yang berasal dari pemerintah daerah, terutama keterpenuhan berbagai persyaratan yang memang diatur dalam undang-undang itu. Karena itu saya tidak tahu bagaimana hasil investigasi yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi kalau misalnya ditemukan dalam investigasi itu pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang pesantren seperti yang saya sampaikan tadi, maka ada alasan kuat bagi pemerintah untuk mengambil tindakan hukum, dan kemudian bisa saja pemerintah melakukan hak konstitusionalnya untuk menutup pondok pesantren Al-Zaitun. Oke, dan juga mungkin tindakan terkait dengan pihak-pihak yang terkait begitu dengan ponpes tersebut. Nah, kalau Pak Abdul Kholik sendiri bagaimana? Menurut Anda, apakah tindakan dari pemerintah saat ini membuat apapun keputusannya tersebut merupakan hal yang tepat? Ya, saya kira tindakan dan sikap dari pemerintah itu kan juga berdasarkan satu temuan, ya, satu kajian. Yang dalam kajian itu kemudian ada temuan 3 hal yang ditemukan. Pertama adalah bahwa dalam pesantren Al-Zaitun itu ada dugaan tindak pidana. Kemudian yang kedua, ditemukan juga ada pelanggaran terkait dengan hukum administrasi. Dan yang ketiga adalah ini terkait dengan perlunya kondusivitas kehidupan keamanan dan sosial. Jadi ketiga hal ini sesungguhnya sebagian adalah juga seperti yang sudah pernah dilakukan oleh MUI pada tahun 2002 terkait dengan masalah-masalah itu. Jadi saya kira kalau hari ini pemerintah akan menyikapi tentang pesantren Al-Zaitun secepatnya, saya kira sesuatu yang baik, ya, karena semakin cepat masalah polemik Al-Zaitun itu diselesaikan, maka keresahan, kegaduhan di dalam masyarakat bisa selesai. Oke, tapi apakah terlambat atau bisa dibilang waktunya ya tidak menunggu terlalu lama seperti itu saat ini? Saya kira persoalannya bukan terlambat atau cepat, ya. Jadi saya kira yang terpenting adalah penelusuran terhadap keberadaan pesantren Al-Zaitun itu baik dari sisi ideologi maupun dari sisi edukasinya. Karena dari sisi ideologi misalnya sudah sangat jelas ditengarai oleh beberapa pihak, termasuk juga dari orang yang pernah bermukim di Al-Zaitun, seperti teman kita Ken Setiawan misalnya. Dia sangat tahu persis bagaimana tentang komitmen dan kecenderungan ideologis dari Panji Gumilang dengan Al-Zaitunnya. Dan kemudian yang kedua, bagaimana tentang praktik keagamaan yang diduga menyimpang dari ajaran Islam. Baik, Pak Abdul Kholik, izin Pak Abdul Kholik dan juga Pak Abdul Mukti, sebelum kita lanjutkan kembali dialog, kita akan saksikan wawancara eksklusif tim kami yang sudah berada di lokasi bersama dengan pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat saat ini. Oke. Baik, kami masih ternyata terkendala audio seperti itu. Kami masih akan tetap mengupdate baik Pak Abdul Kholik, Pak Abdul Mukti serta pemirsa, karena saat ini tim kami berhasil mendapatkan wawancara eksklusif dengan yang bersangkutan Panji Gumilang. Kita juga akan dengarkan ya bagaimana tanggapannya menunggu dari putusan resmi pemerintah. Monggo Pak. Baik, Pak Abdul Kholik, monggo silakan tadi. Mohon izin saya potong di tengah-tengah penjelasan. Iya, jadi saya ulangi bahwa terkait dengan Al-Zaitun itu kan ada 2 masalah besar, ya, terkait dengan ideologi dan pendidikan.
Jadi seperti itu. Iya. Oke. Pak Abdul Kholik? Satu hal lagi Pak, saya ada satu terus ya. Baik. Agak sensitif Pak. Oke, suaranya sedikit sebentar. Suaranya sedikit. Oke, baik. Kita lanjut saja ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Tampaknya suaranya juga sudah masuk. Suara wawancara dari sana. 2 juta. Ya, 20 juta. Ente percaya? Lembaga pendidikan terus ada seperti itu, percaya? Kalau Anda saja tidak percaya, apalagi kami di sini. Makanya saya mengklarifikasi. Lah iya, kan saya nanya dulu. Sebagai seorang Muslim, lantas ada informasi seperti itu di tempat pendidikan seperti begini, Anda percaya? Tidak kan? Apalagi saya dukung, saya juga nggak percaya. Artinya tidak. Iya. Kenapa bisa ada tuduhan seperti itu? Hanya kepada yang ada kan itu. Kira-kira motivasinya apa itu? Bagaimana? Saya nggak punya motif apa-apa. Kalau ditanya ke saya. Mereka yang nuduh. Oh. Iya. Itu namanya nggak ada. Oh iya. Lagi nih Pak, ada lagi ya. Soal membolehkan mencuri dan merampok Pak. Itu juga sensitif ya, terutama terhadap yang bersebarangan dengan Al Zaitun. Ini bagaimana Pak pendapat? Itu kriminal. Itu kriminal. Tangkap. Kalau ada tangkap. Tapi ada tuduhan itu berarti tidak ada Pak ya? Karena ada ya tangkap. Kalau ada tangkap Pak. Jadi Bapak membantah semua itu ya Pak? Bukan membantah, nggak ada kok. Nggak ada ya? Nggak ada, kalau ada tangkap. Macam-macam ini Pak tuduhannya ya Pak. Itu namanya negara demokrasi. Demokrasi menuduh, itu kan. Tapi Bapak tegar aja ya. Sama ada lagi nih Pak, soal salam. Kok pakai insya Allah? Coba apa? Soal salam. Nah, soal salam. Ada yang bilang nggak lazim salam nih Pak dari bahasa Ibrani ya. Itu bagaimana Bapak menanggapi? Salam itu baik nggak? Salam baik. Orang harus beri salam sesama. Ya. Terus kalau saya salam pakai bahasa Jawa, baik nggak? Baik. Apalagi kalau saya Jawa juga. Nah, ya. Kalau pakai bahasa Indonesia, baik. Kalau pakai bahasa Inggris, baik. Baik. Kalau pakai bahasa Ibrani, baik juga kan. Nah, terus kenapa? Lalu salam saja kok dipasilikan kata orang Sunda. Jadi ramai Pak ya? Ya nggak tahu, di sini biasa saja. Seperti apa sih Pak memang salamnya Pak? Nah, jangan ngajak minta disampaikan, nanti rame lagi. Enggak. Kan sudah Bapak klarifikasi, masa begitu aja diramaikan. Makanya saya pengen contohnya Pak, yang Ibrani. Nah ya sudah, jangan diramaikan. Mengucapkan salam saja kok diramaikan. Apa yang saudara dengar salam yang saya sampaikan bahasa Ibrani? Ada salam-salam itu. Saya coba. Kalau salah nanti saya benarkan. Karena saya nggak Coba kalau saudara bisa menyampaikan, nah nanti saya jawab. Ada salam-salam itu. Nah, jadi saudara ingin tahu juga? Ingin tahu. Kalau ingin tahu saya kasih tahu. Ya. Tapi jangan mengatakan saya diajari Bapak Anjing. Iya. Venusha itu Alehem. Itu pendek kan? Dinyanyikan. Karena kalau Assalamualaikum kan nggak boleh dinyanyikan. Dan sulit dinyanyikan. Venusha. Coba sambil deh. Salam alaikum. Wah, pinter. Jadi dapat 9. Ada, terima kasih banyak. Kenapa mesti dinyanyikan itu? Ya kepengen nyanyikan saja kan bisa. Nadanya boleh disusun, notnya bisa disusun. Itu hanya baru-baru kemarin atau selama ini Bapak sering juga menggunakan salam itu? Oh sudah. Iya kan kita belajar bahasa Ibrani. Oh, para santri juga diajarkan seperti itu? Belum. Oh, belum. Tapi tahu salam itu Pak, para santri ya? Salam bahasa Jawa orang dari
Riau saja ada yang bisa bahasa Jawa. Oke, kita ke kasus Medan, Pak. Ini soal tuduhan sudah tadi ya, sudah direview Bapak semua itu. Soal tetap aja Pak, kemarin itu yang viral dan kasus-kasus yang saya sebut tadi, masih ada aksi yang begitu kencang Pak, terutama kemarin dari Jakarta ada demo FPI, aksi protes lah Pak kepada Al-Zaitun. Ada demo di Jakarta FPI sampai ribuan, di Al-Zaitun sendiri ada demo juga dari masyarakat Indramayu itu ya Pak. Forum satu di Jakarta Pak. Siapa yang demo? Saya nggak tahu. FPI ya. Terus apa tuntutannya? Tuntutannya yang minta bubarkan Al-Zaitun lah, inilah karena gini-gini. Terus dihitimi sendiri Pak. Anda sebagai bangsa Indonesia ada lembaga pendidikan seperti ini yang akreditasinya itu unggul, dasar, menengah atas semuanya unggul. Nah itu kan berarti kan diakreditasi. Berarti ngapain demo? Tidak ngapain demo, maunya dia kok. Terus mau membubarkan. Bisa bangsa Indonesia punya karya swasta, akreditasinya unggul, disuruh membubarkan, ya buat lagi lah, jangan dibubarkan. Kalau ingin buat lagi, kan ramai nanti banyak. Di sana ada sekolah umum, ada sekolah umum. Jadi Bapak pengharap lebih baik mereka gak usah demo lah, udah tahu di sini unggul gitu Pak. Kan demo itu hak asasi, ya sudah biar kita dengar saja tuntutannya kalau terdengar. Kalau di Jakarta kan nggak bisa mendengar. Iya. Nah kalau yang datang ke sini kan kita dengar. Iya, kalau yang datang ke sini. Apa tanggapan Bapak? Lah kan sudah dijaga supaya nggak masuk ke kampus. Tadi saya masuk ke sini sudah kondusif ya Pak, tidak ada penjara. Oh nggak ada apa? Sudah aman Pak? Dari dulu aman. Benar. Dari dulu aman. Karena mereka demo, kami jaga gitu. Dan kami nggak keluar. Dalam kampus saja sambil zikir lah. Jadi silahkan aja mau demo Pak. Nah itu kan hak mereka. Baik Pak. Baik, Pak Abdul Kholik maupun Pak Abdul Muti. Saya ke Pak Abdul Muti, tadi ada beberapa hal yang digarisbawahi dari pernyataan Panji Gumilang. Yang pertama, menurutnya salam shalom alaikum tersebut tidak menyalahi aturan karena dianggap sapa adalah hal yang baik. Terus kemudian apapun yang dilakukan oleh Panji Gumilang diatasnamakan kebebasan begitu, hak asasi manusia. Tanggapan Anda Pak Abdul Muti? Ya, saya tidak masuk pada wilayah perdebatan teologisnya ya Mbak. Oke. Tapi saya ingin bicara pada konteks undang-undangnya. Kembali kepada Undang-Undang Pesantren, Undang-Undang 18 tahun 2019 pada pasal yang berkaitan dengan fungsi pesantren sebagai lembaga dakwah. Nah, kita lihat di dalam pasal 38 disebutkan bahwa pesantren sebagai lembaga dakwah itu bertujuan untuk mengajak masyarakat menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dan menghindari dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran. Nah, kalau kemudian kita lihat pada pasal itu, maka soal-soal yang tadi disampaikan oleh Pak Panji Gumilang itu silahkan dijadikan sebagai dasar oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah. Apakah yang dilakukan oleh Pak Panji itu bertentangan dengan pasal 38A Undang-Undang Pesantren atau tidak? Karena kalau disebutkan bahwa sebagai lembaga dakwah pesantren itu bertujuan mengajak manusia kepada jalan kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka berbagai hal yang mungkin menjadi persoalan selama ini itu bisa dikelirkan oleh tim itu. Karena itu sekali lagi saya tidak masuk pada wilayah-wilayah yang berkaitan dengan perdebatan teologis dan juga perdebatan mengenai sesat atau tidak sesat.
Tapi saya pada aturan yang di awal saya sebutkan bahwa Indonesia ini adalah negara berdasarkan atas hukum, dan kemudian yang kedua penyelenggaraan pesantren itu diatur di dalam Undang-Undang 18 2019 tentang pesantren, dan juga Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2020 dan 31 2020 yang mengatur tentang penyelenggaraan pesantren dan tentang kurikulum pesantren sebagai lembaga pendidikan. Jadi saya kira semuanya itu harus mengacu kepada berbagai aturan itu, sehingga persoalan-persoalan yang selama ini menjadi polemik dan menjadi perdebatan yang menurut saya sudah berlangsung bertahun-tahun ya soal Al-Zaitun ini tidak terus-menerus terjadi, karena penyelesaiannya sekali lagi bukanlah penyelesaian yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan politik, tetapi pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai landasan bagi kita semua dalam menegakkan Indonesia sebagai negara hukum. Oke, Pak Abdul Kholik, bagaimana dengan Anda? Ya, saya kira dari temuan yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam, kan sudah Kemenko Polhukam dan Kemenko PMK juga. Ya, itu sudah sangat jelas bahwa diduga ada pelanggaran tindak pidana. Jadi artinya ini ranah hukum yang harus segera di follow up kan begitu ya. Termasuk juga di dalamnya ada pelanggaran hukum administrasi. Dalam hal ini bisa jadi ini adalah aturan main yang terkait dengan mekanisme pendidikan yang ada di Al-Zaitun. Kemudian yang ketiga, memang yang kita rasakan itu adalah adanya ketidakstabilan sosial dan keamanan akibat dari pernyataan-pernyataan dari pimpinan pesantren Al-Zaitun itu. Jadi saya kira kalau pemerintah secepatnya menangani ini dengan segera, dan kemudian saya juga tadi mendengar penjelasan dari Barreskrim Polri bisa akan segera menindaklanjuti, saya kira dengan semakin cepat itu ditangani akan semakin baik begitu ya. Karena dengan begitu maka posisi hukumnya itu bisa terang benderang. Soal-soal yang terkait dengan pembelaan, argumentasi dari Panji Gumilang, saya kira nanti dibuktikan aja di pengadilan. Karena yang bersangkutan kan bisa saja hari ini melakukan satu pembelaan dan sesuatu yang bersifat argumentatif, tetapi bisa saja nanti pada saatnya diuji di pengadilan banyak saksi-saksi yang tidak melakukan dukungan terhadap kesaksian itu, begitu ya. Oke, ini berarti menjadi sesuatu yang menarik begitu, sesuatu yang menarik ketika kalau misalnya kita bicara mengenai aturan ini bisa jadi diperdebatkan, tetapi kalau misalnya kita bicara mengenai kepercayaan terutama dari para pengikutnya yang juga dijadikan saksi, ini juga akan melahirkan sebuah penafsiran tersendiri begitu Pak Abdul Kholik dan juga Pak Abdul Mukti. Tapi kita dalami lagi ya di segmen berikut. Pemirsa MNC News Prime masih akan segera kembali setelah jeda, tetaplah bersama kami.